Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dan Sciences. Pada kesempatan ini saya akan mereview salah satu buku tentang Wayang Wong Priangan yang ditulis oleh Profesor Ius Rusliana. Mana bukunya? Nah, ini dia. Nah, ini dia bukunya. Ini bukunya cukup tebal. Kemudian ini adalah terbitan pada tahun 2002 ya, ini cetakan pertamanya. Kemarin pada sesi yang lalu kita membahas tentang jenis-jenis dramatari yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah dramatari bertopeng, kemudian yang kedua adalah dramatari tanpa topeng, yang ketiga adalah dramatari opera, dan yang keempat adalah sendra tari. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengkerucutkannya ke dalam drama tari ataupun wayang wong priangan yang ada di Jawa Barat. Bagaimana perjalanannya, kemudian bagaimana bentuknya. Nah, kita akan saksikan berikut ini. Wayang wong priangan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh wayang yang biasanya kita lihat dalam pertunjukan wayang golek. Ini adalah tokoh wayang jenis pria, seperti tokoh Arjuna, kemudian Adipati Karna, Gatotkaca, Baladewa, dan Dasamuka. Pada umumnya diperankan oleh penari berjenis kelamin pria. Kalau dalam wayang golek ada yang disebut dengan tokoh Gatotkaca. Nah, dalam wayang wong priangan tentu saja ini diperankan oleh penari pria dengan tokoh Gatotkaca. Kemudian ada tokoh Dasamuka dan Dewi Sinta. Kemudian ada tokoh wayang wanita. Contohnya adalah Drupadi, Arimbi, Utari, Sondari, Srikandi, Subadra, dan Mustakaweni. Ini diperankan oleh penari wanita. Dalam wayang wong priangan ada juga yang disebut dengan travesti, yaitu kebiasaan pemeranan yang berlawanan. Misalkan seorang penari wanita yang memerankan tokoh wayang jenis pria seperti tokoh-tokoh Satria Lunggu, Arjuna, Samyaji, Abimanyu, kemudian Satria Ladaknya Adipati Karna, Somantri, dan Kresna, serta Monggawalunggu, misalnya Gatotkaca dan Antarja. Adapun klasifikasi pemeranan dalam wayang wong priangan, yang pertama disebut dengan wayang utama, yaitu tokoh wayang yang berperan penting atau yang paling menentukan jalannya lakon yang dibawakan. Dari setiap lakon biasanya hanya terdapat 2 orang tokoh wayang, yakni tokoh wayang yang berperilaku paling jahat atau yang angkara murka, dan tokoh wayang yang paling menonjol dalam menumpas kejahatan. Tokoh wayang penumpasan atau penumpas kejahatan ini biasanya menjadi idola penonton yang sering pula disebut sebagai Sekar Lalakon menurut M.A. Salmun tahun 1942. Kemudian yang disebut dengan wayang pamanggul, yaitu tokoh wayang yang menjadi pemeranan penting sebagai pendukung atau sebagai orang kedua dari tokoh yang wayang utama, baik berada di pihak yang jahat maupun di pihak penumpas kejahatan. Yang ketiga adalah wayang pangeyep, yakni tokoh-tokoh wayang yang berperan hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian lakon yang sering dibawakan dalam wayang wong priangan itu biasanya pertama Arjuna Wijaya, berkisah tentang Arjuna Sasrabahu melakukan Dasamuka. Kemudian Jaya Renyuan, kisah gugurnya Abimanyu dalam Bratayuda. Kemudian Jaya Tigasan, kisah gugurnya Jayadrata dalam Bratayuda. Kemudian ada Jaya Perbangsa, yakni kisah gugurnya Gatotkaca dalam Bratayuda. Kemudian ada Jabang Tutuka, kisah tentang Gatotkaca membantu Suralaya menumpas keangkaramurkaan Nagapercona. Kemudian Brajamusti, kisah tewasnya Prabu Brajamusti oleh Gatotkaca. Nah, kemudian ada Srikandi Mustakaweni, tokoh Gatotkaca yang ditirukan oleh Mustakaweni. Nah, kemudian
ada cerita Sri Kandi Larasati yang menceritakan dua orang istri Arjuna, yakni Dewi Sri Kandi dan Dewi Larasati yang beradu tanding. Dan kemudian ada Amba Bisma, yaitu berkisah tentang gugurnya atau terbunuhnya Bisma oleh arwah Amba yang masuk pada wujud Sri Kandi. Nah, ini adalah kisah-kisah yang sering dipentaskan sebagai contoh Amba Bisma, kemudian Arjuna Sasrabahu, dan kemudian Sri Kandi Mustakaweni. Adapun struktur dramatik dalam wayang wong priangan, pertama disebut dengan lenjeran pamuka atau adegan pembuka, kemudian lenjeran tengah atau adegan tengah, dan ketiga ada lenjeran pamungkas atau adegan akhir. Nah, struktur pertunjukannya adalah tatalu, yaitu penyajian dalam bentuk karawitan gending. Selain sebagai pembukaan juga ditunjukkan untuk menyambut kehadiran para penonton. Kemudian bebuka carita, yaitu penyajian sekar gending dan dalang mulai mengungkapkan kekawen Murwa dan Nyandra Murwa untuk menjelaskan lakon yang dibawakan. Kemudian ngalalakon, yaitu mulai tampilnya para penari atau para tokoh wayang sesuai dengan pengaturan adegan-adegannya. Dan yang ketiga adalah bubaran. Bubaran yaitu setelah adegan akhir tuntas, maka disajikan karawitan gending sebagai tanda pertunjukan selesai. Pada wayang wong priangan terdapat jenis-jenis perang tanding. Pertama adalah perang pancalan, yakni tokoh wayang putra halus melawan putra gagah seperti Satria dengan Monggawa, misalkan Abimanyu dengan Jayadrata, dan Satria melawan Dana, misalkan Arjuna Sasrabahu dengan Dasamuka. Yang kedua adalah perang satria atau jenis pria berkarakter satria lungguh melawan satria ladak seperti Arjuna dengan Adipati Karna dan Arjuna Sasrabahu dengan Somantri. Yang ketiga perang gagahan, yaitu jenis pria berkarakter Monggawa melawan Monggawa seperti Bima dengan Sujudana, Monggawa melawan Danawapati seperti Gatotkaca dengan Sakipu, dan Monggawa melawan Danawaraja seperti Gatotkaca dengan Nagapercona. Kemudian perang rempugan, yaitu perkelahian antara seorang tokoh wayang melawan 2 atau 3 orang tokoh wayang lainnya, atau melawan sekelompok prajurit seperti Abimanyu melawan Balad Kurawa. Perang Wanoja, sebagai contoh Sri Kandi melawan Mustakaweni dan Sri Kandi melawan Larasati. Kemudian adalah perang kembang, yakni perkelahian antara tokoh wayang putri melawan pria seperti Sri Kandi melawan Bisma. Kemudian perang balad, yakni perkelahian antara kelompok seperti Barad Kulawa melawan Barad Pandawa. Pada aspek tari, karakternya juga berbeda-beda. Contoh jabatan pangagung adalah sebutan untuk tokoh wayang yang jabatannya tinggi seperti dewa atau batara raja, keluarga raja, pati, dan adipati. Adapun jabatan yang rendah disebut abi keraton seperti para prajurit atau balad, para pengawal, keluarga raja, dan panakawan atau pawongan. Tokoh wanita atau putri dalam wayang wong priangan. Pertama adalah Putri Luruh. Dalam pemeranan wayang wong disebut Putri Lungguh. Contohnya Drupadi, Subadra, dan Utari. Putri Lungguh atau wanita yang rendah hati. Pola-pola geraknya adalah ada gelontang tutup, jangkung ilo rendek, dan kepat anca. Yang kedua adalah Putri Branyak atau disebut Putri Ladak seperti tokoh Sri Kandi, Rarasati, dan Mustakaweni. Putri Ladak atau wanita yang agresif, lincah, dan dinamis. Pola-pola geraknya yaitu adeg-adeg lontang buka, jangkung ilo batarubuh, dan kepat salancar. Kemudian ada juga tokoh pria atau putra. Yang pertama adalah putra halus yang rendah hati atau disebut dengan Satria Lungguh seperti tokoh Samiaji, Arjuna, Abimanyu, dan Arjuna Sasrabahu. Pola-pola geraknya adalah kepat hiji, adeg-adeg baplang, dan tincak tilu. Yang kedua adalah putra halus yang lincah, agresif, dan dinamis atau disebut Satria Ladak. Tokohnya adalah Adipati Karna, Batra Kresna, dan Somantri.
Pora-pora geraknya yaitu kepat dua, kepat tilu, ecek, santana, dan adeg-adeg sembada. Kemudian putra gagah yang rendah hati atau disebut Monggawa Lunggu seperti tokoh Gatotkaca dan Antarja. Pola-pola geraknya adalah adeg-adeg capang, jangkung ilo, cikalong, gedut, gedig, dan mincit galang. Kemudian putra gagah yang agresif dan dinamis atau disebut Monggawa Danga seperti tokohnya Baladewa, Jayadrata, dan Suyudana. Pola-pola geraknya antara lain gedig anca, pakblang, dan adeg-adeg capang sonteng. Yang kelima adalah Panakawan atau Pawongan seperti Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Pola-pola geraknya lucu, antara lain lagu Orai Mentas, Bajing Luncat, Bangun Titelem, dan Diadu Boksen. Mohon maaf, gambarnya ini saya kekurangan sumber, jadi menggunakan wayang golek. Yang keenam adalah khusus karakter raksasa yang disebut Danawa, misalkan Danawa Pati, seperti contoh Pati Sakipu, Brajamusti, dan Purbakesa. Pola-pola geraknya antara lain ada capang ngalaga, sirik, dan gede. Kemudian Danawa Raja, sebagai contoh Dasamuka dan Naga Percona. Pola-pola geraknya antara lain ada kiprahan, barongsayan, pakblang gancang, dan gedik barumbang. Pada aspek karawitan tentu berhubungan dengan gamelan wayang golek yang menggunakan laras, pelog, dan salendro, tetapi yang biasa digunakan dalam wayang priangan adalah gamelan yang berlaras salendro. Kemudian pada aspek tata busana, garis besarnya adalah mahkota, baju kutung, celana sontog, kemudian kain dodot, selendang atau soder, keris, dan aksesoris lainnya. Sedangkan garis besar busana pada tari putri meliputi mahkota, apok, kemudian sinjang lamban, kemudian soder, dan aksesoris lainnya. Adapun bentuk mahkotanya adalah gelung pelengkung polos, gelung pelengkung capit hurang, gelung pelengkung capit hurang Garuda Mungkur, gelung pelengkung capit hurang cagak Garuda Mungkur, gelung keling putri, gelung keling Garuda Mungkur. Ada yang disebut dengan binokrasi, binokrasi putra dan binokrasi putri. Kemudian ada mahkota ketu, sebagai contoh mahkota untuk Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Kemudian mahkota ketu topong yang digunakan oleh Bataguru dan Adipati Karna. Kemudian mahkota sekar kelewih yang digunakan oleh Dasamuka dan Suyudana. Kemudian pemahaman lainnya adalah nama-nama bagian mahkota, bisa dilihat saja silahkan. Pada mahkota Binokasri ada yang disebutkan Nyamat, Siung, Garuda, Uta-Uta, Badong, Karawista, Jamang. Kemudian kalau gelung keling putri itu ada Suri, Lungsen, Garuda Mungkur, ada Sumping, ada Ngore. Kemudian dalam mahkota Sekar Klewi ada Garuda Mungkur, Siung, Jamang, Sumping, Badong, Tali Garuda, dan lain sebagainya. Pada tata rias, terutama pada bentuk alis, terdapat perbedaan, yaitu ada ya karakter putri berbentuk bulan sabit, karakter putri halus, pasekon ipis, kemudian karakter putra gagah, ada cagak, kemudian karakter putra gagah agresif Monggawa Danga disebut jadi. Pada rias kumis juga berbeda-beda. Sebagai contoh, karakter putri dan putra halus atau Satria Lungguh tidak berkumis. Kemudian karakter putra halus
disebutnya juga Nyemprit. Kemudian karakter Putra Gagah atau Monggawa Lungguh disebut dengan Baplang Cagak. Kemudian karakter Monggawa Dangah itu adalah Kumis Baplang, dan karakter Raksasa atau Danawa disebut juga dengan Kumis Baplang Sangadulang. Pada rias hidung tokoh Panakawan ada yang disebut dengan Irung Bengkung, yaitu tokoh Udawala, kemudian Gareng, Irung Senegul, dan Semar, mulutnya lebar atau bibir jebleh. Adapun untuk rias Pasuteleng ada yang disebut dengan Pasuteleng hiji, Pasuteleng tilu, kemudian ada yang disebut dengan Cedok untuk putra harus yang agresif berkarakter ladak. Ada pula yang disebut dengan Pasudamis. Kemudian untuk Putra Gagah Danawa biasanya dilukiskan ada taring atau disebut sihung. Dan kemudian kalau pada karakter putri ada jamang yang dilukis seperti akar pohon yang disebut dengan godeg areuy. Kemudian kalau Putra Gagah raksasa itu seperti cambuk besar tebal atau disebut dengan godeg mecut kandel. Penjelasan visual rias karakternya seperti ini: Satria Lungguh, Satria Ladak, Putri Lungguh, Putri Ladak, Monggawa Lungguh, Monggawa Dangah, dan Monggawa Raja. Pada wayang Wong Priangan dikenal dengan kakawen sebagai narasi, yaitu pengungkap narasi yang diucapkan dengan nyanyian sebagai juru cerita yang terbagi dua, yaitu ada yang disebut dengan kakawen Murwa dan Nyandra Murwa sebagai berikut. Karya punang sakebon Sukra tatap pinang lagi pun di kangkai kadi dasar kadis pun sawiji adil nawi rasa 10 purwa witan. Witan pun dikang didamel bukaning carita ngawiyosaken ing marga sopan marga atosipun jalan sopan alas pandawasa. Aya sawiji putri utusan di nagara Giling Wesi kakasihipun Dewi Mustakaweni. Kalayan dina waktos harita parantos salin jenis minda rupa janten Gatot Kaca mamalihan. Ya putri temanggul utus nu janten ratu memban saka timbalan tinu janten raja. Kedangi waktu sakalayan jamus kalmusada kana gara marga. Ada pula yang disebut dengan Antawacana. Antawacana atau berbicaranya setiap tokoh wayang merupakan medium ungkap yang penting. Antawacana dalam pertunjukan wayang Wong Priangan memakai bahasa Sunda sebagaimana bahasa Antawacana dalam wayang golek, meliputi guneman, nangtang, tersenan. Guneman adalah percakapan antara tokoh wayang yang satu dengan tokoh wayang lainnya sebagai berikut.
Nantang adalah mengajak berkelahi atau menantang perang kepada musuhnya. Contoh, ketika Adipati Karna menantang Arjuna. Urang Pandawa, lamun bener lalaki langit lalaki jagat geraladenan pangawasa kaula. Tresnan adalah berbicara yang mengungkapkan suasana hati, baik dalam keadaan sedih, marah, gembira, maupun kasmaran. Sebagai contoh berikut. Nah, demikian penjelasan saya mengenai Wayang Wong Priangan yang ditulis oleh Profesor Ius Rusliana. Adapun bahan ini memang saya review dari buku beliau, kemudian saya mengambilnya juga bahan-bahan lain sebagai referensi, yaitu dari beberapa dokumentasi-dokumentasi dari ISBI, kemudian juga dari UPI, dan lain sebagainya. Terima kasih, nanti akan kita lanjutkan dengan topik-topik yang lainnya.